Banjir. Banjir bagi semua penghuni bumi adalah suatu fenomena alam yang terjadi karena adanya curah hujan yang tidak terserap oleh permukaan bumi ataupun tidak tersalurkan melalui sistem drainase, sehingga melanda daerah yang dihuni terutama oleh manusia dan dianggap sebagai bencana atau musibah. Manusia dalam menghuni bumi memilah-milah daerah menjadi daerah hunian, perkantoran, perairan, sawah, pertanian pangan, jalan, sungai dan lainnya. Sungai dianggap sebagai daerah aliran air yang bisa disebut terjinakan. Cuaca sejak lama sudah diperhitungkan oleh para ahli menjadi beberapa musim seperti musim hujan, panas, dingin, salju, semi dan lainnya. Demikian juga tentang banjir yang dibagi menjadi beberapa musim seperti banjir tahunan, 5 tahunan, 25 tahunan, 50 tahunan dan seterusnya. Perubahan cuaca bisa menyebabkan terganggunya aktivitas manusia karena adanya aliran air yang mengganggu lingkungan manusia sehari-harinya. Menyikapi perilaku manusia dan perilaku alam semesta dalam perubahannya, maka manusia berusaha dengan akal pikiran dan kemajuan teknologi menjinakkan alam tempat hunian mereka yang semakin lama dirasakan semakin sempit karena perkembangan biak manusia yang luar biasa cepatnya dibanding dengan perubahan alam. Analisa. Dalam analisa ini yang akan diperlihatkan adalah suatu simulasi yang diambil dari keadaan topologi, topografi, daerah aliran banjir terbaru dan terinci yang didapat. Simulasi ini diambil dari perbedaan ketinggian muka bumi yang akan dialiri air apabila terjadi hujan, sehingga secara garis besar dapat diperhitungkan sistem drainase yang harus dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan banjir tersebut. Keadaan topologi dan topografi. Ini adalah data DM, di mana secara visual kita dapat melihat lekukan, tonjolan, alur sungai dan lain-lainnya sehingga dengan data DM ini hampir semua simulasi aliran air dapat diperhitungkan. Untuk simulasi ini data DM diambil dari Badan Informasi Geospasial dengan tingkat kerapatan 7-8 meter per pikselnya. Kalau ditarik garis potongan melintang maka terlihat daerah rendah maupun tinggi sesuai dengan ukuran yang ada. Untuk melihat ukuran ketinggian daerah maka dari data DM ini dapat dibuat kontur. Untuk keperluan ini kontur yang dibuat adalah dengan variasi per 1 meter. Ketinggian dari setiap titik ini dapat ditunjukkan langsung dengan menunjukkan menggunakan kursor yang ada dan tertulis langsung di tempat itu. Keadaan bangunan. Buat kisi ketinggian dari data vektor 3 dimensi. Untuk membuat data bangunan yang dapat menonjol ke permukaan tanah, maka data bangunan 3 dimensi, vektor, harus dibuat grid atau kisi ketinggian supaya lokasi tanah yang sebelumnya cekung dengan bangunan di atasnya sudah memenuhi ketinggian yang sebenarnya setelah tanah tersebut diuruk atau diratakan sehingga air tidak lagi bisa melewati daerah tersebut, kecuali bila bangunan tersebut memang berada dalam cekungan. Tinggi bangunan dalam simulasi ini adalah rata-rata 7 meter. Karena untuk mengetahui ketinggian yang pasti setiap bangunan dalam kota akan berubah setiap waktunya dan untuk mendapatkan data tersebut sangat sulit dan juga untuk mengolahnya memerlukan waktu yang cukup lama walaupun dengan prosesor yang mumpuni untuk masa kini. Ketinggian bangunan ini ditujukan supaya aliran air dapat diketahui dengan lebih akurat. Simulasi aliran air ditujukan untuk melakukan analisis daerah aliran air pada data medan yang dimuat untuk menemukan jalur aliran serta menggambarkan wilayah. Perhitungan daerah aliran air menggunakan algoritma titik tuang 8 arah, D8, untuk menghitung arah aliran di setiap lokasi dan pendekatan bottom up untuk menentukan arah aliran melalui area datar dan algoritma khusus yang secara otomatis mengisi cekungan di medan data. Daerah aliran air dari bagian ambang batas aliran mengontrol berapa banyak air yang harus mengalir ke sel tertentu sebelum dianggap sebagai bagian dari aliran. Nilai yang lebih besar akan mengakibatkan semakin banyak wilayah aliran air yang tergambar, sedangkan nilai yang lebih kecil akan menyebabkan semakin banyak aliran air kecil. Setiap ruas aliran, yaitu bagian antara titik masuk dan keluar, secara opsional dapat memiliki wilayah yang mengalir langsung ke ruas aliran air tersebut yang ditandai dengan wilayah daerah aliran air. Opsi hitung urutan aliran Strahler menghasilkan atribut Strahler yang berisi nilai yang mengklasifikasikan setiap aliran berdasarkan urutan aliran Strahler. Nilai Strahler ditentukan sebagai berikut. Jika tidak mempunyai cabang aliran, maka ordo Strahlernya adalah 1. Jika mempunyai satu dan hanya satu aliran dengan Strahler dari I, dan semua cabang aliran air lainnya.
Jika mempunyai 2 atau lebih cabang aliran dengan order Strahler maksimum I, dan mempunyai order kurang dari I, maka order aliran adalah I, urutan aliran Strahler adalah I1. Dari banyak kumpulan data medan yang berisi cekungan di mana aliran akan terhenti, kecuali jika dibiarkan mengisi cekungan tersebut dan tumpah ke medan di sekitarnya. Bagian kedalaman pengisian depresi mengontrol seberapa dalam depresi akan diisi sebelum dianggap sebagai cekungan dan aliran diizinkan berhenti di sana. Nilai kedalaman pengisian depresi akan secara otomatis diisi dengan beberapa perkiraan nilai yang baik berdasarkan kisaran nilai ketinggian yang ada. Pada medan yang relatif datar dengan banyak depresi, maka perlu waktu untuk memprosesnya karena pada saat menentukan nilai yang baik untuk digunakan pada kedalaman pengisian cekungan, mempertimbangkan seberapa tinggi tanggul atau bendungan yang akan ditemui aliran sehingga air terisi hingga bagian atas dan mengalir ke atasnya, atau seberapa dalam dari kolam kecil atau genangan air untuk diisi dan dibiarkan tumpah. Untuk simulasi aliran air yang dilakukan di sini ukuran yang ditentukan adalah stream cell count 500 pixel. Depression depth-nya adalah 1 meter. Berarti air akan mengalir akan tergambarkan dalam area 500 pixel, cukup rinci, dengan perbedaan ketinggian di bawah maksimum 1 meter, yang artinya bila perbedaan tersebut di atas 1 meter, maka aliran air akan berhenti dan daerah tersebut akan tergenang. Untuk melihat di mana lokasi daerah cekungan tempat air akan menggenang maka kita bisa menaruh data vektor ataupun data foto satelit yang telah mempunyai data koordinat. Simulasi daerah yang terkena tsunami ataupun banjir rob. Dengan menggunakan data bangunan yang sudah ditinggikan gridnya di atas data DM, maka memungkinkan untuk mensimulasikan cakupan banjir air laut atau rob dengan meningkatkan ketinggian air hingga kedalaman tertentu yang tetap, seperti 0 untuk permukaan laut, atau dari fitur area yang dipilih, seperti daerah dataran banjir. Selanjutnya kita dapat membuat simulasi kenaikan permukaan laut dan melihat kemana air akan mencapai, dengan mempertimbangkan fitur medan yang menghalangi aliran, seperti tanggul, bangunan di medan, dan lain-lain. Ini adalah alat yang jauh lebih baik untuk memodelkan perubahan permukaan laut daripada sekadar mengambil air pada ketinggian tetap. Kegunaan lain yang sangat penting dari fungsi ini adalah untuk menentukan bagaimana dataran banjir akan meluas jika kedalamannya bertambah. Simulasi aliran air ditetapkan sebagai berikut, yaitu untuk daerah yang terkena banjir rob atau tsunami setinggi 1 meter, 2 meter dengan beda tinggi 1 meter dan rob 3 meter dengan beda tinggi 3 meter dengan cara menggunakan pilihan di bawah ini. Bersama kita menari tanpa akhir, kenangan indah kita simpul arah, dalam mimpi takkan pernah. Simulasi bila terjadi banjir rob dan curah hujan tinggi. Bila terjadi suatu masa di mana terjadinya air laut pasang bersamaan dengan curah hujan yang tinggi, maka akan terjadi banjir yang disebabkan oleh kenaikan air laut dan banjir yang disebabkan oleh aliran air yang tidak tertampung oleh drainase atau sebab lainnya. Gambarannya dapat dilihat di sini.